Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep surat berantai atau istilahnya adalah mail merge di dalam versi Android. Nah, seperti apa sih sebenarnya fungsi dan cara kerja atau cara menggunakan sebuah fungsi mail merge ataupun surat berantai di dalam versi Android? Silakan dipelajari atau ditonton baik-baik untuk video pembelajaran kita hari ini. Untuk menu mail merge, nah itu sebenarnya tidak tersedia. Tapi tidak apa-apa, andainya kami nanti bisa lebih memantau di aplikasi Microsoft Word yang sudah ada di materi kita. Ya, tapi dalam hal ini Bapak tetap menjelaskan seperti apa sih penggunaan atau pengertian dari mail merge. Nah, kalau diterjemahkan dengan menggunakan Google Translate, nah, mail merge itu artinya adalah menggabungkan surat. Nah, jadi mail merge ini merupakan salah satu aplikasi di Microsoft Word untuk membuat surat dalam jumlah besar. Jadi maksudnya adalah dokumen tersebut dibuat dengan menggunakan Microsoft Word dengan aplikasi yang lain. Jadi ada aplikasi yang lain yang dimaksud adalah basis data atau database untuk bisa saling terhubung. Nah, manfaat menggunakan mail merge ini sering dikatakan sebagai istilah surat berantai, maka pekerjaan suatu dokumen menggunakan template yang sama, namun dengan isi yang berbeda akan lebih cepat untuk diselesaikan. Nah, kebanyakan surat sebenarnya isinya sama ya, cuman ke yang mau dikirim, data-data yang mau dikirim saja yang sebenarnya yang berbeda-beda. Itulah sebenarnya konsep mail merge, jadi kita tidak repot untuk membuat ulang dengan konsep yang sama, tapi kita cukup membuat satu konsep, kita cukup mengirimkan ke data-data yang berbeda. Itu sebenarnya konsep dari mail merge. Nah, kalau materi yang berikutnya nanti, ini adalah penggunaan footnote dan endnote. Nah, kalau kita perhatikan pengertiannya bahwa di dalam WPS Office, ya, di aplikasi kita ini, nah, footnote itu adalah catatan kaki di bawah halaman, ya, catatan kaki di bagian bawah halaman, ya. Nah, itu berbeda seperti endnote. Kalau endnote di dalam Microsoft Word atau WPS Office, nah ini dia meletakkan catatan akhir di bagian akhir dokumen. Ya, bukan berarti harus di bawah. Bisa saja dia di tengah atau bisa saja di baris yang kelima atau yang lain. Nah, itu dia adalah endnote. Itu prinsipnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam hal ini, kalau kita menggunakan aplikasi WPS Office, sama halnya kalau kita lihat petunjuk yang di depan ini, ya, ini adalah cara membuat dokumen baru seperti langkah seperti pertemuan sebelumnya. Nanti kita akan tekan tanda-tanda seperti langkah-langkah yang ada pada materi kita ini, ya. Nah, demikian juga nanti ya membuat surat, pastinya kita ketikkan dulu format surat seperti yang ada di depan ini. Ini adalah surat keterangan ya lulus sementara sebenarnya. Dalam hal ini kita akan ketikkan dulu data-datanya, isi dari surat tersebut ya, seperti format ini nantinya. Oke, setelah kita nanti membuat surat, maka nanti bagaimana cara kita untuk memasukkan objek garis? Saya rasa di bagian pertemuan sebelumnya kita sudah pernah memasukkan objek kotak atau bentuk yang lain. Hanya saja ini bentuk garis. Kalau bentuk garis, nah ini ada langkah-langkah yang sudah Bapak buatkan di sini ya. Nanti mana tahu adik kami sangat sulit untuk cara membuat garis. Nah, langkahnya sudah ada ya. Nanti kita akan praktekkan lagi supaya nanti ya setelah kita edit surat yang tadi, maka hasilnya seperti ini. Ada garis memanjang ya. Nah, inilah nanti yang akan kita isi ya, akan kita edit nantinya sampai nanti bagaimana cara kita untuk membuat footnote dan endnote ya. Nah, untuk membuat footnote dan endnote, nah itu biasanya kita akan tekan tanda langkah yang pertama. Setelah itu nanti kita akan menekan salah satu, apakah itu catatan kaki yang disebut dengan footnote, apakah itu catatan akhir yang disebut dengan endnote. Seperti contoh yang ada di depan ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat, setelah kita mengetikkan nanti, nah ini adalah contoh sederhana yang Bapak buatkan untuk contoh pengetikan catatan akhir ya. Seperti halnya kalau kita lihat ada surat memiliki tembusan. Tembusan itu biasanya ada surat bisa dibuat ke siapa saja yang akan kita kirimkan, ya, semacam tembusan, ya. Nah, kalau dia contoh mengetikkan catatan kaki dengan contoh depan ini biasanya seperti menerangkan keterangan pada bagian halaman ya dokumen Word kita. Biasanya di paling bawah dia, ya. Nah, itu perbedaannya. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, inilah nanti yang akan kita buatkan surat keterangan ya, yang akan kita praktekkan ini hari sampai nanti anak kami bisa membuat latihan 6 seperti contoh surat keterangan yang di depan ini.
Sebenarnya cara kerjanya nggak sulit. Nah, ini nanti kita akan praktekkan. Anak-anak kami silahkan nanti ikuti panduan yang akan kita buatkan. Nah, baik. Langsung saja kita akan coba buka dulu WPS Office-nya. Nah, di sini saya akan coba dulu buka WPS Office. Nah, setelah itu nanti, ya, anak-adik kami nanti silahkan perhatikan ya seperti apa ya cara-cara kerjanya ya. Nah, yang pertama di sini ya kita akan coba buatkan dulu ya. Ini deh tampilan utama kita ya, aplikasi WPS Office. Kita akan tekan plus ya. Saya akan memulai untuk dokumen ya, untuk aplikasi dokumen kita Word. Nah, kita akan tekan plus kembali di bagian ini untuk membuat halaman atau dokumen baru. Nah, tentunya di sini teks surat keterangan tadi bagaimana? Nah, surat keterangan tadi sebenarnya boleh anak didik kami ketikkan supaya semakin terampil dalam hal mengetik. Tapi dalam hal ini ya, karena waktu kita hanya singkat, nah di sini saya akan coba buatkan nanti semacam bahan teks ya. Bahan teks sebenarnya di sini boleh nanti anak didik kami ya kopikan dengan saya share nantinya di materi kita. Silakan boleh di copy. Nah, tapi kalau mau diketik juga boleh ya. Nah, ini nanti saya paste. Saya cukup klik pada dokumen saya ini sedikit lebih lama. Nanti ada akan pilihan ya. Nah, saya tekan tempel yang artinya saya sudah copy tadinya. Oke, nah ini dia hasil dari yang sudah saya buatkan. Nah, saya coba menuju pada bagian ini dulu ya. Pada bagian judul, nah ini sebenarnya sedikit lebih apa ya? Lebih renggang. Nah, ini sedikit lebih saya rapikan dulu. Nah, ini dia. Kemudian saya akan coba select dulu ya. Select dulu untuk 2 baris judul ini. Kemudian untuk memperbesar size tulisan, saya tekan ya menu tombol yang pertama tadi. Setelah itu saya naikkan ukurannya. Contohnya saja ukurannya 14 ya. Nah, setelah itu saya kasih lebih tebal contohnya. Ya, saya kasih lebih bold ya. Nah, ini dia untuk judul dan saya letakkan di tengah. Nih ya. Nah, bagian selanjutnya saya ingin memasukkan garis. Cara memasukkan garis ya. Nah, ini nanti boleh nanti kami perhatikan dari pilihan yang sama, pilihan dasar tadi. Setelah itu kita masuk ke bagian menu sisipkan ya. Ini ada depan, berkas, dan sisipkan. Nah, ini ada pilihan bentuk untuk objek kita. Nah, contohnya di sini tidak ada garis, maka saya tekan tanda opsi lain pada titik-titik 3. Nah, ini kita tekan. Nah, ini ada pilihan pertama ya, garis. Nanti secara otomatis garisnya sudah otomatis masuk ya. Oke, nah hanya saja bagaimana cara kita untuk mengatur garis. Ini ada lingkaran hitam 2, ya, satu di kiri, satu yang di kanan. Anak didik kami cukup meletakkan posisi seperti yang di depan ini. Silakan diatur nanti berdasarkan kebutuhannya ya. Nah, ini dia langkah yang pertama ya. Kemudian ini pastikan lurus ya, terkadang nanti agak sulit dia lebih lurus. Nah, oke. Nah, bagian yang berikutnya, nah ini coba diatur dulu dokumennya supaya jangan banyak memakan ruangan ya baris halaman kita. Nah, ini saya coba select kembali ya. Saya select kembali. Kemudian ini dia size-nya sedikit saya naikkan dulu ya. Size-nya di bagian ukuran pastinya ya. Nah, ini saya naikkan dulu sedikit 12. Setelah itu saya buat perataan paragrafnya. Perataan paragraf itu justify. Nah, itu dia bagian ini. Nanti kalau di sini tidak tersedia, kita kembali ke depan. Ya, di bagian depan itu ada pada bagian bawah. Nanti silakan anak di kami perhatikan itu. Di mana paragraf perataannya yang kita inginkan itu adalah, ini ada modelnya banyak ya. Nah, ini dia justify ya. Di bagian ini supaya lebih rapi. Oke. Nah, ini coba nanti kami perhatikan dengan apa yang saya buatkan ini. Ini jarak antara nama dengan kalimat yang lain tentunya sangatlah renggang ya. Ini perlu diperhatikan nanti ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Jangan terlalu membuang tempat ya, supaya lebih rapi, itu maksudnya. Kemudian dirapikan kembali. Nah, ini hasil akhirnya ya. Kalau kita perhatikan di sini, kira-kira bagaimana konsep yang dikatakan mail merge? Kalau yang dikatakan mail merge dalam aplikasi ini kan sebenarnya belum tersedia ya. Tapi dalam hal ini anak kami sebenarnya boleh tinggal copy paste pada halaman kedua dengan cara pilih semua kemudian tempel. Nah, seperti itu juga boleh. Sama istilahnya dengan menggunakan mail merge. Tapi ya kelebihan dari mail merge yang ada di dalam aplikasi Word, nah itu ada menu mailing sementara di sini tidak.
Nah, dalam hal ini Bapak ajarkan panduannya bagaimana supaya adik kami bisa mengerjakan konsep latihan untuk membuat surat. Itu saja ya. Supaya adik kami bisa terampil dalam menggunakan ya surat sederhana seperti surat keterangan lulus sementara ya. Nah, itu dia untuk surat yang sudah kita ketikkan di depan ini. Nah, jadi kita langsung masuk ke bagian berikutnya, di mana tadi kalau kita lihat konsepnya di sini ada semacam ya EndNote ya EndNote. Nah, itu seperti apa? Nah, ini pastinya saya menuju kursor terakhir dulu, saya enter kira-kira 3 kali ya menuju baris berikutnya. Nah, untuk EndNote sebelum saya menjelaskan footnote ya. Nah, dalam hal ini kita lakukan dari menu yang pertama tadi, menu depan. Nah, kita perlu tekan sisipkan. Tekan sisipkan. Kemudian nanti bagian bawah itu sedikit kita geser lagi ke bawah, itu masih banyak pilihan yang lain. Yang dikatakan di sini untuk bagian dari EndNote, nah itu adalah catatan akhir. Sementara footnote itu disebut dengan catatan kaki. Maka dalam hal ini kita akan kerjakan konsep latihan itu dengan menggunakan catatan akhir ataupun EndNote. Nah, saya klik ini, saya tekan ini catatan akhirnya, maka nanti pilihannya seperti ini. Nah, pada bagian ini tentunya saya cukup mengetikkan semacam ya, boleh saja surat ini diberikan tembusan kemana, bisa ya. Tapi dalam hal ini saya akan kasih konsep seperti latihan 6. Nah, di sini nanti kita buatkan dulu tulisannya model italik ya, model italik, dan di sini saya ketikkan lagi ya dikerjakan oleh. Oke, ini italiknya udah hilang ya. Kita coba atur kembali. Italik dikerjakan oleh. Nah, kalau dikerjakan oleh pastinya nanti kami membuat di sini nanti ya modelnya adalah nama kalian ya. Jadi jangan nanti kalian buat ketikkan nama kamu lagi, tapi dalam hal ini kalian ketikkanlah nama kalian ya. Nah, di sini kalian ketikkan nama kalian ya. Ketikkan nama kamu ya. Kemudian pada baris yang berikutnya ya, pada baris yang berikutnya, nah di situ adalah kelas ya, ada kelas lagi. Ini saya ketikkan kelas. Saya rasa ini sebenarnya sudah tidak sulit lagi ya. Hanya saja kita jadi mengetik kembali ya dengan contoh model latihan itu ya. Nah, ini nanti kalian ketikkan juga kelas kalian ya. Ketikkan kelas kamu. Oke. Nah, setelah itu nanti ada semacam latihan ya, tulisan latihan membuat surat. Oke. Nah, ini jika terlalu renggang ya, artinya baris demi baris ini terlalu memakan tempat. Nah, ini kami pertama yang kalian lakukan adalah ukurannya diperkecil ya. Contohnya saja saya buat 8 ya. Kemudian bagian selanjutnya ini multi barisnya ya, ini terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat spasinya ini 1,15. Boleh lebih dirapatkan lagi. Contohnya 0,25 ya, supaya tidak terlalu rapat ya. Nah, itu dia. Nah, ini yang dikatakan adalah EndNote ya. Oke, dokumen akhir ya. Nah, ini dia informasi pada bagian akhir. Bagaimana pula dengan informasi pada halaman, pada kaki halaman? Kalau yang dikatakan pada kaki halaman, nah itu sebenarnya kita pilih kembali dari menu depan tadi, beralih ke menu sisipkan. Nah, di situ nanti akan ada peletakan catatan akhir, ya. Catatan akhir itu tadinya. Nah, sekarang ini adalah catatan kaki. Saya cukup klik aja ini, saya tekan nih. Nah, nanti akan diarahkan lagi ke bagian bawah. Nah, contohnya di sini saya buatkan dengan menggunakan tulisan italik, ya. Boleh diklik lagi untuk pengaturannya ini. Nah, di sini saya ketikkan lagi, di situ adalah contoh surat keterangan lulus sementara ya. Nah, jadi artinya
pasti orang tahu mengetahui dengan informasi ada catatan kaki, maka ini adalah, oh ini contoh surat keterangan lulus sementara, ada catatan kakinya. Nah itu dia ya. Nah kemudian yang terakhir untuk membuat nomor. Kalau nomor halaman saya rasa nanti anak kami tetap juga masuk pada bagian sisipkan, kemudian nanti akan ada pilihan di bagian nomor halaman ya. Cukup diklik aja nomor halaman, nanti oke kan ya, pada posisi kanan ya, perataannya kanan ya. Nah di sini anak kami tinggal memperhatikan pada bagian mana. Misalnya ini, boleh anak kami tinggal tambahkan misalnya halaman ke gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidaklah menjadi hal yang sulit ya. Nah, ini dia contoh yang sudah kita buatkan. Nah, sedikit di sini saya tambahkan supaya persis seperti contoh latihan kita. Maka nanti bagaimana cara memasukkan objek kotak ya. Berdasarkan surat keterangan ini, saya cukup klik kemudian sisipkan ya objek kotak. Nah ini kemudian bentuknya ini tidak aktif karena kita masih berada di catatan kaki ya. Nah saya pastikan dulu berada di dalam surat, kemudian saya ulangi, sisipkan, kemudian pilih bentuk. Nah itu nanti ada kotak ya. Nah ini kotak, usahakan nanti kami ya menutupi area surat kita ya. Kemudian bagaimana Pak, ini jadi tertutup dong. Nah, solusinya nanti pengaturan pada kotak ini ada di bagian bawah itu ada tambah teks, putar, dan itu ada pilihan lagi bungkus ya. Nah, ini ada pilihan bungkus, coba nanti kalian tekan. Nah, itu berada di belakang teks. Nah, ini dia konsepnya. Jadi Bapak harapkan nanti bagian ini ya, latihan ini bisa kalian simpan sendiri nantinya. Misalnya cara menyimpannya sudah tahu semua ya. Nah, ini nanti di samping selesai, nah itu ada semacam tombol save ya. Ini cukup tekan save ya. Kemudian kalian buat namanya sesuai topik materi kita hari ini dalam bentuk latihan 6 ya. Nah ini kalian simpan, boleh DOC, boleh juga DOCX tipenya ya. Boleh disimpan. Nah itu dia. Saya rasa nanti boleh kamu screenshot ya. Boleh kamu simpan dan kamu kirimkan filenya ke GC atau Google Classroom kita, tepatnya di tugas kelas Classwork ya. Sama seperti materi sebelumnya. Oke. Baik, Bapak harapkan itu saja dulu materi kita hari ini. Jadi silahkan nanti ya kalian kerjakan ya. Baik, sampai jumpa di pada pertemuan berikutnya yaitu tentang membahas topik laporan sederhana. Oke, sampai jumpa.